yang berarti melampaui batas atau melewati. Majas sering diartikan sebagai tempat untuk berpindah dari satu area ke area yang lain. Majas menurut bahasa berasal dari fi'il madhi jaza yajuzu yang berarti lewat atau keluar. Sedangkan menurut istilah ulama usul adalah wahiyya kullu lafdin uridu bihi li ghairi ma wudi'a lahu fil asli urida bihi. urida bihi li ghairi ma wudi'a lahu fil asli Ya, bagaimana bacanya? Nasyu bukan, Pak? Tolong dicek kembali ini. Fil asli apa ini maksudnya? Aulit littisalin ma'nawiyin. Ya. Ma wudi'a lahu fil asli. Ya. Makanya gini. Mbak siapa ini? Mbak Ikhlasul Amaliyah. Ya. Kalau mengambil ta'rif atau definisi, ya, sebisa mungkin ambil dari referensi fan yang sama, ya, fi nafsil fan, ya. Jadi dalam kasus ini kita sedang membahas fan ilmu balaghah, disiplin ilmu balaghah. Tapi Mbak Ikhlasul Amaliyah dan kawan-kawan mengambil dari ulama usul. Ulama usul itu ya usul fikih. Ya. Jadi usahakan yang pertama, meskipun ya pembahasan tentang majaz, makna al-haqiqah wal majaz itu ada implikasinya ya dalam istinbat hukum, ya, tetapi kita tidak sedang membahas tentang usulul fiqh, ya. Kita sedang membahas fan disiplin ilmu balaghah. Sehingga ada baiknya kita mengambil referensi dari fan yang sama, dari disiplin ilmu yang sama. Jadi cari referensi tentang ilmu balaghah, ya, dari referensi yang mudah, ya, mudah difahami seperti al-balaghatul wadihah atau jawahirul balaghah, ya, dan sejenisnya. Jadi ambil referensi dari literatur di bidang ilmu balaghah. Jangan ambil dari sementara, ya, meskipun tidak terlarang juga, tapi ini bicara tentang standar bagaimana merujuk, ya, atau membuat rujukan dalam sebuah karya tulis ilmiah, gitu ya, Mbak, ya. Ya, kalau hadis yang rujuknya ke hadis. Kalau bidang usulul hadis, ya, merujuknya ke literatur yang terkait dengan mustalah, ya, ilmu mustalah riwayatan wa dirayatan. Demikian kalau Mbak ngutip disiplin fan ilmu fikih, maka rujukannya juga literatur tentang fikih, gitu, Mbak, ya. Nah, kalau bahasnya majas dalam konteks disiplin ilmu balaghah, maka merujuknya jangan ulama usul, ya. Jadi jelas nih, ya. Oke, Mbak. Biasanya kalau ulama ilmu balaghah, ya, al-balaghiyin, ya, ulama balaghiyin atau majas ini bagian dari ilmu bayan, ya. Biasanya ungkapan dalam literatur itu ulama bayaniyin, gitu ya. Ulama ahli ilmu bayan. Nanti ma'aniyin itu ulama ahli ilmu ma'ani. Badi'iyin, ulama ahli ilmu badi'. Istilah-istilah ini kita mesti harus pahami, Mbak, ya, dalam
dalam belajar berbagai macam disiplin ilmu, kita mesti harus mengetahui dan memahami terminologi atau ungkapan-ungkapan, mustalah-mustalah yang terkait dengan berbagai macam disiplin ilmu ini, ya. Oke ya. Nanti bisa diperbaiki. Kalau istilah ta'rif ilmu majaz yang sederhana adalah lafzun urida bihi li ghairi ma wudi'a lahu bi alaqatil musyabihah. Itu ya, misalnya itu satu definisi. Mungkin ada definisi yang lain yang kurang lebih substansinya sama tetapi redaksinya yang mungkin sedikit berbeda. Baik ya, nanti bisa diperbaiki kembali. Terus lanjut, Mbak. Dalam segi terminologi, para ulama memiliki banyak definisi majaz. Di antaranya yaitu pendapat Quraisy Shihab dalam buku Kalam Tafsir. Beliau mendefinisikan bahwa majaz adalah pengalihan makna dasar dari satu lafaz atau susunan kata kepada makna yang lainnya berdasarkan indikator atau qarinah yang mendukung peralihan makna tersebut. Definisi majaz dengan redaksi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Fadl Hasan Abbas, yaitu al-majazu huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahit takhatubi al-alaqah ma'a qarinatin mani'atin. Nah, ini redaksi yang coba di cross check kembali karena secara susunan kalimatnya ada yang rancu nih, Mbak. Bi ghairi ma wudi'a lahu fil istilah takhatub. Ya. Al-alaqah ini kemana ini? Ma'a qarinatin mani'atin tamna'u, ini juga salah tulis. Ya, meskipun Pak Ziyad nggak baca langsung, tetapi karena kita memahami bahasa Arab, jadi bisa tahu salahnya di mana, Mbak. Ya, tamna'u iradatal ma'nal haqiqi, ya. Ya. Jadi yang perlu di cross check ini alaqah nih kemana nih? Ya, nyambungnya kemana? Kalau huwal lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilah takhatub. Ya. Nah, ini alaqah ini nggak jelas nih kaitannya kemana. Ma'a qarinatin mani'atin tamna'u iradatal ma'nal haqiqi. Itu bisa difahami. Oke, nanti di cross check lagi ya, Mbak, ya. Ya, hati-hati kalau ngutip bahasa Arab. Ya. Baik, terjemahnya, Mbak. Majaz adalah lafaz yang digunakan pada makna yang bukan seharusnya karena adanya kemiripan disertai qarinah yang menghalangi pemberian makna hakiki. Ya, baik. Oke, keep dulu. Coba kita dengar dari kelas C. Apakah langsung mendefinisikan majaz lughawi? Neng Astri. Kelas C? Iya Pak, Neng Astri. Neng. Ya, tadi saya bilang di pool di satu orang. Ya Mbak, kan kita ada grup. Di pool di satu orang, nah nanti tinggal klik saja. Nggak perlu ganti device, nggak perlu ganti admin untuk menampilkan ya. Oh, sama-sama mata kuliahnya, pembahasannya juga sama. Iya, ini satu orang, Pak. Oke, satu orang. Lanjut. Kaneng. Diklik. Siapa aja, tidak harus dibagi. Siapa aja yang memungkinkan. Itu lagi belanja di pasar bukan? Hah? Ada bunyi orang nawar itu.
Lo cek. Kamari mah anu 18 ribuan. Neng eta manggilin anu 13 ribu. 25.000 boleh nggak? 15 ribu. Ya kan 2. 25.000 boleh nggak? 18-an. Jadi 30.000 aja dah. Biar untungnya banyak. Oke Mbak, silakan dilanjut. Kelas C. Neng Astri. Iya. Yang tidak berkepentingan tolong bisa di-mute ya. Pengertian majas lugawi. Majas secara harfiah artinya boleh. Lugawi artinya bersifat bahasa atau menurut bahasa. Dengan demikian, majas lugawi artinya suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya, seperti nyiur melambai, matahari tersenyum, bulan menangis, kejahatan mengintai, alam bersedih, dan sebagainya. Iya, Ali, sebentar Mbak. Tolong di up ya. Hati-hati typo error Mbak ya. Lupa nih. Apa maksudnya? Ya, diperiksa. Kalau ngutip diperiksa. Ini secara harfiah. Oke, baik. Baik, Secara Pak. istilah. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balaghah Al-Wadi'ah memberikan definisi tentang majaz sebagai berikut. Al-majazu huwa lafdu musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ma'aqari mani'atin min iradatil ma'na haqiqi. Artinya, kata yang digunakan bukan pada tempatnya karena ada alaqah dan qarinah yang mencegah dari arti yang sebenarnya. Dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadi'ah, karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa, bahwa majaz lugawi adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya karena adanya hubungan disertai karinah yang menghalangi pemberian makna hakiki. Hubungan antara makna hakiki dan makna majazi itu kadang-kadang karena adanya keserupaan dan kadang-kadang lain dari itu. Dan karinah itu ada kalanya lafziyah dan ada kalanya haliyah. Nah, majaz merupakan kebalikan dari hakiki. Makna hakiki adalah makna asal dari suatu lafaz, lafal atau ungkapan yang pengertiannya dipahami orang pada umumnya. Lafal atau ungkapan itu lahir untuk makna itu sendiri, sedangkan makna majazi adalah perubahan makna dari makna asal ke makna kedua. Contohnya, Ra'aitu najaman fil fasli. Kata najaman mempunyai dua makna, yaitu makna hakiki dan majazi. Jimnya, Mbak, jimnya disukun. Bukan najaman. Najaman. Ya, ra'aitu najman fil fasli. Kata yang najman mempunyai dua makna, yaitu makna hakiki dan majazi. Makna hakikinya adalah bintang dan makna majazinya adalah juara kelas. Lalu disebutkan juga dalam kitab Ulumul Quran bahwa majaz lugawi adalah penggunaan lafal bukan pada makna yang sebenarnya karena ada faktor-faktor tertentu yang menghalangi penggunaannya. Pola-pola pengungkapan ini tidak bisa mengubah makna dan dalam hal ini para pembaca dapat memahaminya dari konteks bacaannya. Pola ini dapat melahirkan ungkapan-ungkapan yang jauh lebih bagus daripada ungkapan hakikinya. Dilanjutkan oleh Ines. Baik. Oke. Kemudian. Oke, sebentar sebelum lebih jauh ya, dari kelas A sudah siap? Secara pengertian seperti apa kelas A? Kelas A siapa kelas A? Kelas A mana kelas A? Iya Pak, hadir Pak, kelas A. Mana presentasinya Mbak? Kak Neng Asri, boleh tolong bukain nggak PPT kita? Iya boleh, boleh Teh.
Kak, tolong ininya apa? PowerPoint-nya, makasih. Kok Bu Iem enak nggak, Mbak? Tuh. Ya Mbak, silahkan Mbak. Kak Neng udah ada belum? Ininya belum. Belum, Kak. Di grup Balago, Kak. Screen-nya belum bergerak, Mbak. Masih ada gepuk Bu Iem di sini. Jadi ingat makan siang nih, ya. Iya, Pak. Ini kenapa makalah nggak presentasi, Mbak? Udah. Sepertinya sinyalnya ya. Udah muncul belum? Kak. Belum, Kak Neng. Belum. Belum, masih WA. Ya masih gepuk Bu Iem, Mbak. Mungkin ada yang bisa bantu. Ya. Ya, Mbak. Oh. Nah, ini keren ini. Ya. Terus, Pak. Sudah belum? Ya. Sudah, Kak. Nah, Ya, enable editing, Mbak. Klik. Ya, silahkan. Silakan, Kak Aida. Dimulai. ya, baik. Mbak, kalau mau apa copy paste teks Arab ya biar nggak hancur seperti ini, itu pilih paste-nya, paste yang spesial unformatted text ya. Kalau mau copy paste dari satu referensi biar teks naskah Arabnya ini tidak hancur seperti ini, bisa menggunakan paste ya, paste-nya copy, kemudian paste-nya paste spesial unformatted text. Nanti akan bagus lagi. Ini antara dua kemungkinan, Mbak tidak menggunakan teknik seperti yang Pak Ziad utarakan itu. Yang kedua, Mbak copy dari PDF. Yang ketiga, device atau komputer laptop yang digunakan untuk buka ini tidak support font-nya. Ya, tidak support font-nya. Ya, oke. Lanjut, Mbak. Nggak apa-apa? Silakan. Ya, maaf Bapak. Di laptop kami soalnya bagus, Pak. Ya, pengertian majas lugawi. Al-majas dikeluarkan dari kata fi'il madi yang artinya sesuatu telah melewati. Al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu fi
fi istilahil mukhatab. Ya, majaz secara bahasa adalah melewati satu tempat ke tempat lain atau mendekati suatu tempat, memisah dari suatu tempat, sedangkan menurut istilah majaz yaitu salah ya. Maaf, kebalik tadi bahasa Arabnya. Ya, silakan, Mbak. Ya, Pak. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. Ya, itu secara istilah. Ya. Nah, sekarang sedangkan majaz menurut istilah tadi menurut bahasa lafzul musta'mal ya hilang. Lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahil mukhatab. Kalau itu secara bahasa itu, Lafaz Mbak. Yang yaitu Mbak lafaz baca yang tengah itu. makna yang digunakan menurut arti. Ya. Ini lebih hancur lagi nih, Mbak. Ya, Arabnya. Tapi saya lihat di kelas A ini banyak sekali mengutip definisi-definisi bahasa Arab, dan saya rasa itu bagus gitu ya. Cuma tadi ya cara penyajikannya ya agak kurang teknik nih ya, atau mungkin karena laptop yang menampilkan itu tidak support fontnya, jadi hancur semuanya ini teks Arabnya. Baik, nggak usah dibaca Arabnya, langsung saja pakai bahasa Indonesia, Mbak, silakan. Halo? Ya, Pak. Majaz menurut istilah itu lafaz makna yang digunakan menurut arti yang tidak menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya atau wadoknya di dalam istilah pembicaraan. Maksudnya apa itu, Mbak? Majaz adalah halo, cek. Lafal atau makna yang digunakan menurut arti. Maksudnya apa? Kok ada koma di situ? Ya, salah koma di situ ya. Lafal atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya. Ya, maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Atau wadoknya di dalam istilah pembicaraan. Jadi majaz itu enggak lazim. Makna yang tidak semestinya, yang tidak lazim. Ya. Oke. Atau penyimpangan makna dari makna aslinya atau makna hakikatnya. Itu namanya majaz. Substansinya itu, Mbak ya. Jadi bisa difahami. Jadi lawan dari majaz adalah hakikat. Ya, hakikah. Hakikah itu adalah makna sebenarnya. Itu istilah dalam fan ilmu balaghah. Kalau dalam fan ilmu usulul fiqh itu namanya mantuk. Ya, mantuk. Ada kemudian lawannya mantuk adalah mafhum. Ya, madalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi itu mantuk. Kalau istilah tafsir itu apa? Istilah tafsir adalah ya tafsir itu sendiri. Tafsir itu mencoba mencari padanan kata dari kata yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, kalau bukan padanan kata, makna tidak semestinya namanya takwil. Ya, jadi meskipun satu pembahasan, tapi kalau kita menggunakan sudut pandang fan yang berbeda, maka istilahnya itu bisa berbeda. Oleh karenanya tadi dalam membuat sebuah tulisan ilmiah, maka harus ada konsistensi. Kalau kita sedang membahas balaghah yang dari referensi
Balagha. Itu Mbak. Ya, clear. Ya, jadi secara bahasa majaz artinya dari tajawaza yatajawazu tajawuzan. Ya, majaz. Yang artinya apa? Melampaui batas atau melewati batas, ya. Kemudian apa? Secara istilah adalah al-lafdhul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin atau liqarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Atau kurang lebih seperti itu ya. Pegang satu referensi saja dan referensi yang lain pasti kurang lebih maknanya. Jadi lafal yang digunakan tidak semestinya atau tidak lazim digunakan karena ada satu penghalang ya, ada satu qarinah yang menghalangi makna tersebut dimaknai dengan makna asalnya. Di awal muqaddimah perkuliahan Pak Ziyad sudah pernah mencontohkan ya betapa bahwa pemahaman disiplin ilmu balaghah itu bisa memberikan pengaruh yang besar pada benar atau tidaknya kita dalam memahami ayat Al-Quran. Misalnya ya, yang sering dibuat contoh adalah yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi, nggak mungkin kita maknai itu yadullahi Allah, tangan Allah. Artinya Allah punya tangan sama seperti makhluk, karena itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai dengan Allah. Jadi kita nggak bisa memaknai kata yad pada ayat yadullahi dengan makna hakikatnya tangan seperti kita ya, yang panjangnya kurang lebih ya 1 meter ya, tangan kiri tangan kanan ya, masing-masing ada hasta, kemudian ada jarinya seperti itu ya, enggak. Gitu ya. Jadi yadullah di situ dimaknai dengan makna majaz ya, makna sultan ya, atau kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu fauqa aydihim ya, di atas segalanya, di atas kekuasaan semua makhluk. Baik. Ya, silakan dilanjut. Kelas B berikutnya sudah definisi. Bawahnya lagi, Kak. Ya, nanti ketepatan dalam adik-adik mengutip itu juga menjadi penilaian adik-adik ya. Karena presentasi itu bagian dari UTS. Ya. Jadi seperti ini coba di scroll up lagi Mbak. Atasnya tadi ya. Tidak, jadi ya nggak perlu jauh-jauh mengutip Pak Kures ya, karena itu sudah pembahasan fun yang berbeda, ilmu tafsir. Fadl Hasan Abbas itu juga seorang praktisi tafsir maudhu'i ya. Ya baiknya memang merujuk referensi ilmu balaghah ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya majaz dulu. Yang pembagian majaz, Kak. Di atasnya lagi. Majaz terbagi dua, yang pertama itu majaz lugawi dan yang kedua majaz akli. Majaz lugawi juga terbagi dua menjadi majaz mursal dan majaz isti'arah.
Pengertian majaz lugawi. Majaz lugawi dalam ilmu balaghah, majaz secara harfiah artinya boleh, lugawi artinya bersifat bahasa atau dalam bahasa. Dengan demikian, majaz lugawi adalah suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya. Dalam istilah balaghah disebutkan al-majazu huwal lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal hakiki. Kata yang digunakan bukan pada tempatnya karena ada alaqah dan qarinah yang mencegah dari arti yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab, majazi secara harfiah artinya boleh, lugawi artinya bersifat bahasa atau dalam bahasa. Dengan demikian, majaz lugawi artinya suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya. Dalam kitab Balaghah Al-Wadihah, karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, bahwa majaz lugawi adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya karena adanya hubungan serta qarinah yang menghalangi pemberian makna hakiki, dan makna majazi itu kadang-kadang karena adanya keserupaan dan kadang-kadang lain dari itu. Majaz lugawi memiliki dua ragam, yaitu isti'arah dan mursal. Isti'arah adalah majaz lugawi yang memiliki alaqah atau hubungan musyabahah. Maksudnya hubungan makna hakiki dan majazi terdapat titik kesamaan. Sedangkan majaz mursal adalah majaz lugawi yang alaqahnya atau hubungannya ghairu musyabahah. Maksudnya tidak ada titik kesamaan antara makna hakiki dan majazi. Selanjutnya ke Faihah. Contoh majaz dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 15-17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalla innaha lazo nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Artinya, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Penggunaan lafaz tad'u atau memanggil di dalam ayat ini adalah secara majaz karena disandarkan kepada lafaz an-nar atau api neraka yang berupa qarinah lafziyah. Syarat-syarat majaz. Adanya petunjuk lafziyah atau nyata, seperti petunjuk. Bentar Mbak, sebelum ke syarat-syarat majaz, ya coba kita dengar dulu ya taqsimul majaz dari kelas yang lain, dari kelas ya. Oke, silahkan majaz lughawi. Ya, silahkan Mbak. Nelly. Ya, Neng. Pengertian majaz lugawi. Majaz secara harfiah artinya boleh, lugawi artinya bersifat bahasa atau menurut bahasa. Dengan demikian, majaz lugawi artinya suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya, seperti nyiur, melambai, matahari tersenyum, bulan menangis, kejahatan mengintai, alam bersedih, dan lain-lain. Ya, kayak tadi Mbak ya, di contoh kelas sebelumnya, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Ya, wa jama'a fa'awa. Di situ apa syahidnya mana? Ladha, neraka ladha. Itu tad'u. Ya. Artinya neraka itu memanggil. Ya. Kalau memanggil tada'u itu identik dengan apa? Panggilan secara verbal berupa audio atau suara yang keluar dari pita suara yang melalui rongga mulut, ya, dan kemudian dapat didengar oleh
oleh kita manusia. Nah, itu hakikat dari tada'u. Tapi ini digunakan dan disandarkan pada neraka. Ya. Nah, letak majasnya di mana? Ya, majas neraka kan nggak mungkin punya mulut kan gitu ya. Nah, sehingga lafal tada'u ini disandarkan kepada ladha, neraka ladha. Nah, inilah yang disebut sebagai penggunaan lafal atau kalimat yang tidak semestinya. Baik, lanjut. Ya, Mbak, lanjut. Ini tadi sudah disampaikan. Skip. Iya, ke bawah lagi. Ini nih, stop. Agak ke atas. Ya. Dalam majas terdapat dua bagian, yaitu alaqah dan korinah. Ke bawah. Pengertian alaqah yaitu hubungan secara makna kata yang tertulis dengan makna yang dimaksud. Setiap majas pasti memiliki alaqah atau dengan kata lain. Jika menemukan sesuatu kata majazi, maka harus ditemukan alaqahnya. Menemukan alaqah dalam sebuah kalimat majas harus dapat memastikan makna apa yang dimaksud dan akad yang tertulis yang dianggap majazi dalam kalimat tersebut. Dalam balaghah, alaqah ada dua macam. Yang pertama yaitu musyabbahah, artinya alaqah yang mengandung keserupaan. Yang kedua, ghair musyabbahah, artinya alaqah yang tidak mengandung unsur keserupaan. Majas yang dipandang dari segi alaqahnya ada dua macam. Yang pertama, Ines, lanjut Nes. Ya, baik. Yang pertama ada istiarah. Al-istiaratu hiya majazun alaqatuhu musyabahati daiman. Alaqatuhul musyabahatu daiman. Alaqatuhu musyabahatu daiman. Yang artinya istiarah adalah majas yang alaqahnya selalu musyatabahah. Dengan demikian, ya. Jangan terikat dengan tulisan, Mbak. Ya, ikatlah bacaan itu dengan pemahaman. Pahami. Ya, kalau paham, insya Allah nggak salah. Oke. Dengan demikian, contoh-contoh majas yang sudah dipelajari terdahulu adalah istiarah semua, karena alaqahnya musyabahah, sedangkan majas yang alaqahnya ghair, ghair musyabahah. Dan yang kedua ada majas. Ini bisa difahami nggak kutipan, Mbak? Jadi jangan asal membuat presentasi ya. Dengan demikian, contoh-contoh majas yang sudah dipelajari terdahulu adalah istiarah semua. Nah, contohnya mana? Karena alaqahnya musyabahah. Sedangkan majas yang alaqahnya ghairu musyabahah. Nah, maksudnya apa? Coba ya, bisa menjelaskan kalimat ini. Adik-adik paham nggak? 100 orang lebih loh. 100 itu jumlahnya banyak, Mbak. Ya, tolong nanti diperbaiki, Mbak ya. Oke. Ini juga belum ada contoh dari Al-Quran, ayat Al-Quranul Karim seperti yang Pak Ziyad arahkan. Ya. Nanti ditambahkan semua. Oke, majas mursal, silahkan. Majas mursal, Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balaghah Al-Wadiha memberikan definisi tentang majas sebagai berikut. Al-majazu
mursalu huwa majazu Al-majazul mursalu huwa al-majazu mursalu huwa majazu alaqatuhu ghairu majazun. Tanwin, Mbak. Alaqatuhu ghairul musyabahah. Jadi lawannya dari isti'arah. Kalau isti'arah itu majazun alaqatuhul musyabahah. Tapi kalau majaz mursal lawannya alaqatuhu ghairul musyabahah. Ya, bisa menjelaskan nggak apa perbedaan antara alaqah musyabahah dan ghairul musyabahah? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari contoh Al-Quran coba? Atau kalau masih bingung dengan contoh Al-Quran, contoh yang biasa saja, yang bukan dari Al-Quran. Apa perbedaan antara istiarah dengan majaz mursal yang alaqahnya musyabahah dan ghairu musyabahah? Musyabahah di sini alaqah itu maksudnya wajhus syibah, Mbak. Kalau dalam pembahasan tashbih maksudnya wajhus syibah. Ya. Jadi majaz itu kan kurang lebih ya hampir sama meskipun tidak sama dengan tashbih. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang tashbih. Nah, sekarang kita bahas tentang majaz. Ya. Ada yang bisa membedakan dari contoh mana alaqah yang musyabahah dan mana alaqah yang ghairul musyabahah? Para pemakalah? A, B, C. Di luar pemakalah, Mbak, 100 orang loh ini. Halo, cek. Halo. Iya, Bapak. Ya. Dari contoh, silahkan dipilih contohnya. Dan tolong bisa dijelaskan mana yang alaqah musyabahah dan alaqah ghairul musyabahah. Coba scroll up, Mbak. Tadi contohnya majaz. Ya, ini nggak ada contohnya semuanya. Tadi ada contohnya. Di awal tadi, mana contohnya? Oh, nah. Tuh. Oke. Nyiur melambai. Ini kira-kira alaqahnya musyabahah atau ghairul musyabahah? Ya, Mbak? Musyabahah, Pak. Kenapa musyabahah? Kenapa musyabahah, Mbak? Mbak Tut? Karena daun kelapa itu kalau diterpa angin, Mbak, ya, kalau diterpa angin itu kayak mirip loh. Ini yang disebut alaqah gitu, ya. Alaqah musyabahah. Itu mirip seperti kalau kita manusia melambaikan tangan. Ya, ini namanya alaqah musyabahah. Ada kemiripan. Ya, Mbak ya. Jadi kalau daun kelapa itu diterpa angin itu kayak apa? Kayak mirip tangan yang melambai-lambai begitu. Nah, makanya alaqahnya musyabahah. Nah, ada tipe majaz yang alaqahnya ghairul musyabahah. Matahari tersenyum. Gimana tersenyumnya, Mbak? Karena tersenyum itu ya identik dengan kegembiraan. Gitu.
Dari mana kita temukan makna gembira itu? Mirip nggak kira-kira? Bagaimana bentuk bulan menangis? Mbak? Tidak, Bapak. Menangis itu kan sedih. Dari mana kita tahu kalau bulan itu bersedih? Nah, ini sulit untuk ditemukan alaqahnya. Ya, maka ghairul musyabahah. Ya, Mbak. Ghairul musyabahah. Baik. Oke ya, lanjut. Oke. Sekarang qarinah. Kemudian pengertian qarinah. Al-amru alladhi yaj'aluhul Mutakallimu dalilan. Yaj'aluhul mutakallimu dalilan ala annahu arada billadhi ghairu Billafzi ghayra ma wudi'a lahu. Ghairu ma wudi'a ghairu ma wudi'a lahu. Ghairu ma wudi'a lahu. Artinya, perkara yang dijadikan oleh mutakalim sebagai petunjuk bahwa ia menghendaki dengan suatu lafaz itu pada selain makna aslinya. Dengan dikecualinya pertanda atau qarinah dengan ketentuan menghalangi untuk menghendaki makna asli. Maka dikecualikan bentuk kinayah. Sebab kinayah mempunyai qarinah yang tidak menghalangi untuk menghendaki makna asli. Qarinah itu ada kalanya lafziyah dan ada kalanya haliyah. Qarinah disebut lafziyah apabila qarinahnya diucapkan dalam susunan kalimat. Contohnya ialah seperti ucapan kata ra'aitu asadan fil madrasah. Aku melihat seekor singa di madrasah. Qarinahnya ialah lafaz madrasah. Karena singa yang sebenarnya mustahil berada di madrasah, jadi kalimat tersebut adalah majaz isti'arah. Yang qarinahnya adalah lafziyah. Qarinah disebut sebagai haliyah. Apabila qarinah hanya dipahami dari keadaan mutakalim atau dari kenyataan yang ada. Contohnya ialah firman Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka. Qarinah dari ayat ini tidak dipahami dari lafaz-lafaznya, melainkan dari keadaannya saja bahwa mustahil memasukkan jari-jari ke dalam telinga. Karena itu qarinahnya disebut haliyah. Ya, bisa difahami ya. Baik. Ya. Oke, baik kelas A. Ya. Ya, silakan, Mbak. Pengertian qarinah. Al-qarinatu hiyal amrul ladzi yaj'aluhul mutakallimu dalilan ala annahu arada bil lafzi ghairu ma wudi'a lahu. Ya, berarti sama ya. Sama, ngambilnya sama. Oke. Ya. Qarinah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qarinah lafziyah, yaitu qarinah yang diucapkan dalam susunan kalimat. Lalu yang kedua, ya, ini belum ada contohnya, Mbak ya. Iya, Pak. Tapi sudah ada pengertian secara atau dari redaksi aslinya, dan itu bagus. Allati yalfadhu biha fit tarkib. Ya. Oke. Ya, Pak. Lalu berikutnya qarinah haliyah. Yang kedua qarinah haliyah, yaitu qarinah yang hanya dipahami dari keadaan mutakalim atau dari kenyataan yang ada. Allati tufhamu min halil mutakallimi aw minal waqi'i. Ya, contohnya ada? Oh, contohnya belum ada.
Iya, belum ada. Ya, belum ada, nanti dilengkapi Mbak ya. Ya, baik Pak. Oke. Terus pembagian majaz lughawi. Ya, kemudian majas lugawi terbagi menjadi dua, yaitu majas isti'arah dan majas mursal. Isti'arah yaitu majas yang alaqahnya musyabahah atau keserupaan, sedangkan mursal yaitu majas lugawi yang alaqahnya ghairu musyabahah. Macam-macam isti'arah. Ya, tadi sudah kita bahas ya, mana alaqah yang musyabahah dan mana alaqah yang ghairul musyabahah. Nah, pembagian isti'arah ini masuk dalam silabus enggak? Enggak. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, cukup kita tahu saja ya bahwa ada pembagian isti'arah menjadi 6 macam ya. Ada berbagai macam seginya. Ya, oke. Baik, kalau tidak masuk kita tahan dulu. Silakan dari kelas C. Ini nggak ada pembahasan tentang alaqah dan qarinah ya. Kelas C, Mbak. Ada Mbak. Yang sebelum ini tadi sudah ada alaqah dan qarinah. Oh ya. Yang kelas B yang nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, yang nggak ada dan kemudian kita bahas, tolong bisa ditambahkan, Mbak ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya tentang pembahasan apa? Dari kelas C, contoh majas lughawi coba. Contoh majas lughawi, misalnya dalam firman Allah, Quran Surat Yusuf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayyana qala ahaduhuma inni a'siru khamra. Arani, Mbak banyak yang lewat itu. Ini tulisannya tolong bisa ditambahkan, Pak. Halo ya. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani waqala al-akharu salah waqala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si. Terjemahnya kalau putus contoh ya itu coba diperhatikan secara seksama. Ya kalau mutus satu ayat ya itu diperhatikan jangan sampai kita mutus fi'il, fa'il, maf'ulnya kita tinggal. Seperti di contoh ini waqala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si. Ini baru fi'il, fa'il, maf'ulnya enggak ada. Khubzan ta'kulu tayru min. Nah, Pak mutusnya dari minhu. Ya. Nah, ini bedanya antara kita iiki dengan non-iiki. Ya, dalam memutus ayat ya, itu harus sesuai dengan kaidah apa? Al-waqfu wal-ibtida. Ya, jadi jangan sembarangan. Nah, kalau kalian mahasiswi iiki saja sudah katakanlah belepotan ya, melanggar aturan ini bagaimana yang di luar iiki gitu ya. Karena kita bertugas untuk menegakkan atau melakukan edukasi kepada masyarakat ya bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an secara baik ya. Mulai dari kita. Oke ya, nanti diperbaiki ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Nabi'na bita'wilih kalau nggak mau ngutip satu ayat penuh. Baik, silahkan dilanjutkan. Terjemahnya, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur.
Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Pada ayat di atas terdapat kalimat a'syuru khamro yang artinya saya memeras khamr. Padahal makna yang sebenarnya adalah memeras anggur yang kemudian menjadi khamr. Selanjutnya, contoh lainnya dalam firman Allah, surat Maryam ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Terjemahnya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Pada ayat di atas terdapat kata lisana yang berarti buah tutur, padahal yang dimaksudkannya adalah bahasa yang baik. Ya, yang berarti lisana sidqin itu bukan buah tutur, Mbak ya. Lisana sidqin itu ya lidah yang jujur. Ya, lidah yang jujur. Maksud lidah di sini bukan lidah secara fisik ya, sebagai salah satu anggota tubuh kita yang berada di mulut, bukan. Yang dimaksud adalah apa? Lisana sidqin itu bahasa yang jujur, yang baik, yang memikat. Lisana sidqin itu maksudnya. Oke. Sudah sampai ini saja. Oke. Kelas yang lain? Ya, silahkan. Macam-macam alaqah. Macam-macam alaqah majaz mursal, yaitu yang pertama sababiyah, yang kedua musababiyah, yang ketiga kulliyah, yang keempat juz'iyah, yang kelima i'tabaru ma'kana, yang keenam i'tabaru ma'yakunu, yang ketujuh mahaliyah. Ya, i'tibaru ma sayakunu atau yakunu juga boleh. Contohnya tadi ya, ini a'siru khamra. Jadi itu i'tibaru ma yakunu, yaitu alaqah. I'tibaru ma yakunu. Kenapa? Karena khamr itu adalah hasil. Kayak apa, kita menanak nasi. Ya. Menanak nasi itu sudah hasil. Ya, i'tibaru ma sayakunu. Hasilnya seperti apa? Bukan ini aksiru ainaban liyasira khamran. Bukan. Ya, aku memeras anggur untuk menghasilkan apa? Menghasilkan khamr gitu ya. Setelah diendapkan beberapa saat atau waktu berubah menjadi khamr, itu artinya i'tibaru ma yakunu atau sayakunu. Oke, baik. Lanjut. Yang ketujuh mahaliyah, yang terakhir haliyah. Macam-macam hubungan majaz akli. Penyandaran kepada waktu fiil, tempat, masdar, sebab, isim mabni, maf'ul kepada fa'ilnya, isim mabni fa'il kepada maf'ulnya. Ya, ini ada di RKS nggak? Nggak ada ya, Mbak? Nggak ada, Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, kemudian silakan lanjutnya. Ini untuk diketahui saja ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Selanjutnya konsep majaz. Secara leksikal majaz bermakna melewati. Majaz adalah suatu perkataan yang dipakai, bukan pada makna aslinya, karena ada hubungan serta adanya qarinah yang melarang penggunaan makna asal. Majaz atau konotatif merupakan kebalikan dari hakiki atau denotatif. Makna hakiki adalah makna asal dari suatu lafal atau ungkapan yang pengertiannya dipahami orang pada umumnya. Lafal atau ungkapan itu lahir untuk makna itu sendiri, sedangkan makna majazi adalah perubahan makna dari makna asal ke makna kedua. Makna ini lahir bukan untuk pengertian pada umumnya. Dalam makna ini ada proses perubahan makna. Muradif atau munasabah tidak dikatakan memiliki makna majazi karena di dalamnya tidak ada perubahan dari makna asal kepada makna baru. Suatu ungkapan atau teks bisa
atau teks bisa dinilai mengandung makna hakiki jika si pengucap atau penulisnya menyatakan secara jelas bahwa maksud sesuai dengan makna asalnya. Atau juga tidak ada qarinah-qarinah atau indikator yang menunjukkan bahwa ungkapan dari teks tersebut mempunyai makna majazi. Akan tetapi jika ada qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwa lafal atau ungkapan tersebut tidak boleh dimaknai secara hakiki, maka kita harus memaknainya secara majazi. Ya, ini mestinya bukan konsep majas, Mbak. Ini kesimpulan dari pembahasan hari ini. Itu ya. Ini kesimpulan dan tempatnya mestinya di depan gitu ya. Konsep majas. Kalau memang konsep gitu ya. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita. Itu ya. Nah, yang tadi Pak Ziyad katakan, muradif atau munasabah tidak dikatakan memiliki makna majazi. Tadi Pak Ziyad singgung, ya, kalau di tafsir, kalau istilah tafsir itu adalah mencari padanan kata. Ya, tafsir. Nah, kebalikannya takwil, ya, takwil itu sorful lafzi an makna bidalil. Jadi kalau takwil itu memalingkan makna yang asal karena ada satu indikasi yang kuat. Itu ya. Itu mentakwil. Itu ya. Jadi beda antara tafsir dengan takwil. Demikian juga beda antara hakikat dengan majas. Ya silahkan. Apa kelas ini kesimpulan ini Mbak. Nah, kelas A coba. Ini juga sudah dicontohkan tadi. Ini sama. Bentar, saya ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, posisi di rumah.
Halo, cek. Ya, wa yabqa wajhu rabbik. Ya, ini contoh yang lain dari contoh yang tadi dikemukakan. Wa yabqa wajhu rabbik. Nah, ini juga sama tadi yang Pak Ziyad contohkan. Yadullahi fawqa aydihim. Man nakatha fa innama yankusu ala nafsi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, jadi ini nggak mungkin kita maknai sesuai dengan makna hakikatnya wajah seperti kita. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Ini yang membedakan antara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Wahabi itu menetapkan wajah untuk Allah. Jadi Allah itu memiliki wajah, tetapi bentuknya seperti apa diserahkan, gitu ya. Tidak dipertanyakan. Itu akidah Wahabi Salafi. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memaknai wajah, kata wajah di sini sebagai makna hakikatnya, namun mentakwil kata wa yabqa wajhu rabbik. Ya, ini apa? Bagian dari majaz, ya, min iradati min itlaqil kull, itlaqul ba'd iradatul kull. Jadi ini bagian dari mengutarakan satu bagian, tapi yang dimaksud adalah ya zat Allah secara keseluruhan. Wa yabqa wajhu rabbika, artinya yang maha kekal zat Allah azza wa jal. Jadi bukan wajah saja. Ya. Oke. Sama kayak misalnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Inni wajjahtu wajhiya. Jadi di situ konteksnya adalah kita menghadap Allah. Kalau dimaknai ini wajah tuh wajah doang yang setorkan nggak mungkin, karena wajah itu bagian dari keseluruhan tubuh kita. Tapi kita mengungkapkan ini wajah tuh wajah, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Maksudnya adalah ya aku di sini secara keseluruhan, bukan wajah saja, tapi semua anggota tubuh kita ya sedang berfokus untuk mengabdi dan menyembah Allah azza wa jalla. Itu maksudnya. Baik. Ya, berikutnya, Mbak. Terima kasih. Ya, kelas yang lain yang masih tersisa, kelas A ya. Ini apa? Udah pada habis. Ya. Tadi ada yang belum kebagian? Yang B kan nggak ada korinahnya, Pak. Udah selesai. Oh, oke. Berujung terima kasih juga. Oke, baik. Kalau begitu, bagi kelas atau pembahas atau makalah yang sekiranya belum lengkap, ya sesuai dengan RKS, tolong bisa dilengkapi ya. Dan bagi yang belum mengutarakan satu contoh dalam Al-Quran, sebisa mungkin cari contoh yang lain, jangan yang sama. Ya, banyak sekali referensi dalam ilmu balaghah ya. Jadi dilengkapi sesuai dengan standar RKS. Adapun kalau ada pembahasan yang tidak termasuk dalam RKS, itu sifatnya tambahan ya, sifatnya penambahan. Tentu penambahan itu tetap ada nilainya ya, meskipun tidak dibahas secara detail gitu ya, dibanding yang ngepas sama sekali ya, ngepas-pas sesuai dengan RKS baik. Tapi kalau ada penambahan sekedar untuk khazanah atau pengetahuan kita, tidak masalah, asal tidak mengesampingkan dari pembahasan utama. Demikian adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa difahami ya ulasan singkat kita. Kalau ada pertanyaan silahkan, Mbak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Baik, adik-adik. Oke, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf.
Akhirul kalam insyaallah kita lanjutkan Rabu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Sama-sama ya.